Rally Dakar adalah balapan paling ekstrim dan berbahaya di dunia. Ini karena bisa dibilang balapan ini seperti manusia melawan alam. Yang mana kita semua tahu, alam tidak bisa dilawan oleh siapapun dan dengan teknologi apapun. Walaupun begitu, Rally Dakar adalah acara rally yang cukup terkenal di beberapa negara. Balapan ini menempuh jarak ribuan kilometer yang berlangsung selama 10-15 hari. 5 kelas kendaraan berpartisipasi dalam perjalanan yang menantang melintasi padang pasir yang luas, dengan hanya mengandalkan peta jalan yang disediakan untuk menemukan jalan mereka. Ini bermula pada tahun 1977, yang mana ada pembalap motor yang bernama Thierry Sabin tersesat di gurun pasir. Sebenarnya dia sedang berkompetisi dalam sebuah rally dan berakhir di hamparan gurun Libya. Kemudian dia diselamatkan dalam keadaan yang mengerikan. Setelah kejadian tersebut, dia termotivasi untuk menciptakan sesuatu untuk berbagi suasana gurun pasir yang luar biasa dengan pembalap lain. Dan lucunya, Rally Dakar tercipta gara-gara kejadian orang tersesat ini. Tidak seperti olahraga motor lainnya, di Rally Dakar yang mana para pesaing memiliki waktu untuk meninjau rute dan bahkan mempraktikannya sebelum balapan. Para peserta dalam Rally Dakar diberikan peta pada saat acara itu sendiri. Mereka harus menavigasikan landscape gurun pasir yang luas tanpa berlatih atau meninjau jalur mereka. Hal ini jelas menyamakan kedudukan di antara para pembalap, tetapi juga meningkatkan bahaya dan sensasi yang tidak diketahui. Dalam semangat traveling yang tidak diketahui, rally ini telah mencakup berbagai rute di berbagai negara. Dari tahun 1979 hingga 2007, Eropa dan Afrika menjadi tuan rumah acara ini. Kemudian dari tahun 2009 hingga 2019, acara ini diadakan di Amerika Selatan. Kemudian dari tahun 2020 hingga sekarang, Arab Saudi telah menjadi tuan rumah rally. Meskipun beberapa perubahan lokasi disebabkan oleh perselisihan politik dan kondisi yang tidak aman di beberapa bagian dunia tertentu, namun lokasi baru ini juga mencerminkan tujuan awal Rally Dakar, yang mana tujuannya untuk memberikan pengalaman unik dan luar biasa kepada para pembalap di beberapa landscape paling indah namun tak kenal ampun di dunia. Jadi Rally Dakar adalah acara motorsport yang bersejarah, legendaris, dan benar-benar berbahaya. Dan di balapan ini juga dibentuk menjadi beberapa kategori. Tepatnya ada 5 kategori kendaraan, yaitu sepeda motor, quad, kendaraan ringan, mobil, dan truk. Sepeda motor dan quads harus memiliki ukuran mesin sepeda motor yang dibatasi pada 450 cc dan ukuran mesin quads pada 750 dan 900 cc. Masing-masing regulasi itu untuk penggerak 2 atau 4 roda. Kategori ini juga terdiri dari subkategori, yaitu ada T3 dan T4. Jangkauan mereka hanya 250 km. Dan apa sih yang dimaksud dengan T3 dan T4? T3 adalah kendaraan prototype, berarti bukan kendaraan produksi yang dibuat khusus untuk rally. Kemudian ada T4, adalah kendaraan produksi yang dimodifikasi untuk digunakan di medan rally. Kemudian kategori mobil. Kategori mobil biasanya berisi kendaraan tercepat dan paling kuat secara keseluruhan. Dan ada juga subkategorinya. Yang pertama T1. Ini adalah kendaraan prototipe yang bisa 2 atau 4 WD dan menggunakan mesin gas atau diesel. Kendaraan ini harus memenuhi standar keselamatan FIA. Kemudian T2. Ini adalah kendaraan off-road produksi yang dimodifikasi untuk rally. Kemudian ada kategori truk. Dan sekali lagi, di kategori ini ada juga subkategorinya. Yang pertama ada T5.1. Ini adalah kategori kendaraan produksi yang memenuhi standar FIA. Ini jarang terjadi karena sebagian besar kendaraan produksi tidak dapat melakukan perjalanan di atas bukit pasir yang sering ditemui di Rally Dakar. Kemudian T5.2. Ini adalah kendaraan prototype, tetapi mereka diharuskan memiliki bagian-bagian tertentu yang sama dengan kabin berdasarkan model produksi. Kendaraan ini juga sering dikenal sebagai model produksi yang menjadi basisnya, meskipun bagian bawahnya sangat berbeda untuk meningkatkan keselamatan. Kecepatan tertingginya dibatasi hingga 140 km per jam aja. Lalu yang terakhir ada T5.3. Kategori ini disebut kendaraan pendukung cepat. Kendaraan ini membawa suku cadang dan berfungsi sebagai rolling shop untuk truk-truk lainnya. Keseluruhan balapan ini membentang sepanjang ribuan kilometer dengan pembalap menempuh beberapa ratus kilometer per hari. Misalnya Rally Dakar pertama berlangsung dari 26 Desember 1978 hingga 14 Januari 1979. Dan karena itulah mengapa Rally Dakar dikatakan dimulai pada tahun 1979. Meskipun secara teknis permulaannya terjadi selama beberapa hari terakhir di tahun 1978. Rally tahun itu membentang di 6 negara, dari Prancis ke Senegal, dengan total 10.000 km. Gila, benar-benar jauh banget. Rute-rute tersebut memang mencakup bagian on dan off-road.
Tetapi bagian off-road adalah yang paling menantang dan berbahaya. Kadang-kadang bukan karena medannya yang berat, tetapi untuk menemukan jalan yang benar di gurun pasir itu sangat sulit. Banyak pembalap yang tersesat selama Rally Dakar. Mereka yang mengendarai mobil dan truk akan memiliki co-driver untuk membantu mereka, sementara pengendara sepeda motor sendirian untuk menavigasi. Jadi ini otomatis membuat prosesnya semakin sulit. Kemudian Rally Dakar, meskipun memang sebuah perlombaan, tapi ajang ini mencakup lebih dari itu. Yang mana di balapan Rally Dakar mengharuskan pembalap untuk berhasil menavigasi landscape besar yang sering kali terlihat sama ke arah manapun pembalap menghadap. Dan melakukan ini selama beberapa hari berturut-turut dengan sukses. Dan tidak mengherankan, banyak yang tidak menyelesaikan rally ini. Dan bagaimana pembalap bisa ikutan ke Rally Dakar? Untuk berpartisipasi, pembalap harus berusia minimal 18 tahun, memegang lisensi internasional FIA atau FIM Cross Country Rally, dan telah berkompetisi dalam acara kejuaraan dunia FIA atau FIM. Dari sana mereka dapat mendaftar untuk mengikuti ajang ini. Tetapi penyelenggara tetap berhak untuk menolak pendaftaran siapapun yang mereka anggap tidak layak untuk balapan. Misalnya tidak mungkin dapat menangani tuntutan fisik dari ajang ini atau yang tidak menunjukkan pengalaman balap yang cukup. Pembatasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan. Tetapi perlu diketahui bahwa pembalap tidak perlu menjadi juara untuk berkompetisi, yang berarti siapapun yang memenuhi persyaratan minimum dapat mendaftar, sehingga membuka olahraga ini untuk amatir dan profesional. Faktanya, meskipun rally ini terus menarik banyak penonton dan pembalap, rally ini bukannya tanpa tragedi. Thierry Sabine sendiri tewas dalam kecelakaan helikopter ketika badai pasir yang tak terduga terjadi, bersama dengan 4 orang lainnya selama Rally Dakar 1986. Hal ini telah menjadi sumber kontroversi untuk Rally Dakar, tetapi tampaknya terakhir kali kematian non-penonton terjadi pada tahun 1996, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan Rally Dakar ini aman. Walaupun begitu, banyak kejadian mengerikan yang pernah terjadi di ajang Rally Dakar ini. Kita sudah merangkum beberapa kejadian mengerikan yang pernah terjadi di kejuaraan Rally Dakar. Yang pertama ada Desert Odyssey tahun 1982. Tahun 1979 tidak hanya menjadi saksi perdana Paris Dakar Rally, tetapi juga awal pemerintahan Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris. Dan di tahun 1982, anak dari Perdana Menteri ini masuk ke kejuaraan Rally Dakar. Anak dari Perdana Menteri itu berusia 29 tahun ketika mobil Peugeot 504 miliknya hilang di gurun Sahara, bersama Mark, co-drivernya yang berkebangsaan Prancis, Anne Charlotte, dan mekanik mereka Jackie di dalamnya. Setelah 6 hari dengan pencarian yang melibatkan 4 negara menggunakan pesawat dan helikopter, untungnya ketiganya ditemukan oleh militer Aljazair. Hal uniknya, pencarian itu menggunakan uang penggelapan pajak, yang mana ini menjadi skandal terbesar dalam dunia Rally Dakar. Kemudian yang kedua, kecelakaan helikopter pada tahun 1986. Salah satu momen paling menyedihkan dalam sejarah Dakar adalah tahun 1986, yang kemudian dikenal sebagai Tahun Hitam. Pada tanggal 14 Januari 1986, sebuah kecelakaan helikopter menewaskan pendiri rally, yaitu Thierry Sabine, dan 4 orang lainnya termasuk bintang pop Prancis, yaitu Daniel Bellevin, yang telah berkompetisi dalam acara tahun sebelumnya. Kelompok ini dilaporkan sedang dalam perjalanan ke pertandingan sepak bola lokal dengan helikopter, dan helikopter itu menghadapi badai pasir yang tiba-tiba dan menabrak bukit pasir di Mali. Kemudian tahun 1988, mobil Arif Vatanen dicuri dari balik gunungan pasir. Mungkin ini bencana Dakar yang paling aneh dan yang membuat Arif Vatanen kehilangan gelar juara tahun 1988. Jadi ketika itu Peugeot 205 T16 karyanya menghilang secara misterius dalam semalam dan dilaporkan diambil oleh perampok. Dengan kemenangan yang sudah di depan mata bagi Pirelli Finlandia ini, mobil Vatanen menghilang begitu aja. Kepala tim Peugeot saat itu yaitu Jean Todt kemudian mengaku telah dihubungi oleh perampok dengan permintaan tebusan sebesar 90.000 US dollar atau setara 1,3 miliar rupiah. Namun ajaibnya, mobil itu muncul kembali di Parc Ferme beberapa menit menjelang start stage di hari berikutnya. Sejak saat itu, alasan sebenarnya dari hilangnya mobil tersebut telah diperdebatkan dengan hangat, bahwa penduduk setempat benar-benar bisa menyalahkan mobil yang rumit. Kemudian pada tahun 1996 ada kejadian truk menginjak ranjau darat. Bencana Rally Dakar yang menyedihkan lainnya terjadi pada tahun 1996 ketika sebuah truk pendukung Citroen yang dikemudikan oleh Laurent menabrak ranjau di dekat rute de Maroko Selatan, yang mana ini langsung menewaskan pria Prancis itu. Ranjau tersebut merupakan sisa perang tahun 1976 sampai 1989 di Sahara Barat, dan kecelakaan itu terjadi antara Foum El Hassan dan Samara. Ledakan itu seketika langsung menghancurkan mobilnya. Kemudian pada tahun 2008 ada ancaman terorisme. Babak pertama Dakar tahun 2008 berakhir tiba-tiba ketika ancaman teroris yang meningkat di Afrika Barat,
yang mana ini memaksa acara tahun itu dibatalkan karena kekhawatiran akan keselamatan para pesaing. Pemerintah Prancis menekan penyelenggara Amaury Sport Organisation untuk menghentikan acara tersebut. Pembatalan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam acara internasional sebesar ini. Namun dengan ancaman langsung yang dibuat oleh Al-Qaeda dan rute yang begitu luas dan tidak dapat dilindungi, akan sangat bodoh untuk melanjutkannya. Namun ini hanyalah sebuah noda sementara dalam sejarah Dakar, dengan perlombaan dilanjutkan di Amerika Selatan pada tahun selanjutnya. Kemudian pada tahun 2017, acara dibatalkan kembali karena cuaca yang sangat ekstrim. Karena banyak sekali terjadi longsor dan kontur tanah yang berubah. Walaupun sebenarnya acara di tahun itu tidak sepenuhnya dibatalkan, karena balapan masih berjalan di beberapa stage. Dan kemudian di tahun 2020, ada kecelakaan hebat yang menyebabkan mobil terbakar. Pemenang 3 kali 24 jam of Le Mans dan pemegang rekor Goodwood Hill Climb, Romain Dumas, terlihat sangat menjanjikan di Dakar ketiganya ketika ia meninggalkan garis start. Namun hanya 65 km setelah meninggalkan garis start, ia terpaksa harus retire ketika mobilnya terbakar. Ini karena cuaca yang sangat ekstrim. Dan itu adalah beberapa kejadian yang menjadikan balapan rally Dakar adalah balapan paling berbahaya di dunia. Ada yang dirampok, ada yang kena badai, dan lainnya. Ya balik lagi, alam tidak bisa dilawan dengan teknologi canggih apapun. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.